Pada dasarnya, fitur iklan di marketplace itu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana cara memasang iklan di Shopee, 3 jenis iklan sekaligus ya, terupdate Agustus 2020. Pastikan Anda tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tokoonline.club bersama saya Slamet Riyadi. Di video kali ini kita akan membahas, lebih tepatnya kita akan membedah fitur Shopee iklanku ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi apa saja sih yang ada di fitur Shopee iklanku? Video ini saya bikin khususnya untuk Anda yang baru belajar ya, atau yang baru mulai untuk menjalankan iklan di Shopee. Ini halaman iklan Shopee. Di kolom yang paling kanan ini ada menu iklan kata kunci, iklan produk serupa, dan iklan toko. Dari ketiga jenis iklan ini, kita akan membahas detail di 2 jenis iklan ini. Dan untuk iklan toko nanti akan coba saya bahas sedikit ya, karena iklan toko ini ditujukan untuk Anda, untuk toko Anda yang sudah star seller ya. Oke, kita akan langsung dari iklan kata kunci ya. Di sini itu tabel iklan kata kunci ya. Di sini ada statistik iklan kata kunci secara keseluruhan. Jadi di sini adalah grafik ya, grafik dari iklan yang kita sedang jalankan ya. Di sini saya sedang menjalankan beberapa iklan ya yang sedang running. Ini kredit iklan, saldo yang kita gunakan untuk menjalankan iklan. Nanti kalau kita klik di sini, ini top up ya kalau kita ingin menambah saldo. Terus yang ini ada tagihan. Nanti di sini itu ada detail ya, tagihan-tagihan yang dipotongkan ke kredit iklan kita. Sekarang kita akan praktek menjalankan iklan kata kunci ya. Jadi untuk menjalankan iklan kata kunci itu kita bisa langsung menjalankan iklan kata kunci secara serempak ya. Dengan 1 kali setting itu bisa menjalankan langsung 20 produk. Pun cara ini tidak saya sarankan ya, karena akan sangat berisiko ya, terutama untuk Anda yang anggarannya itu terbatas. Kita akan praktek ya menjalankan iklan ya, 1 produk saja ya. Oke, kita klik iklan kata kunci baru. Itu ada produk-produk yang bisa kita iklankan ya. Oke, saya akan mencoba pecel rayon baju dan celana. Kemudian kita konfirmasi. Kita akan sampai di halaman ini, halaman buat settingnya. Di sini kita kalau misalkan mau menambahkan produk boleh, kita bisa klik ini lagi, nanti kita tambahkan produknya lagi. Jadi kita tidak perlu untuk saat ini ya, kita cuman iklanin 1 produk. Dan di sini tuh ada yang perlu Anda perhatikan, itu di sini ada modal ya. Modal ini bisa kita tentukan modal atau bisa kita menggunakan modal tanpa batas ya. Jika kita menggunakan modal tanpa batas berarti patokannya ini ya, saldo ini ya. Selagi saldo ini masih ada, maka iklan akan jalan terus menerus. Namun jika kita menggunakan tentukan modal ya, kita tentukan modal katakanlah sehari itu 20.000 ya, 20.000. Nah, iklan ini akan berjalan banyak 20.000 ya. Jadi ketika 20.000 itu habis, iklan akan berhenti ya, walaupun harinya itu masih panjang. Misalkan kita pasang 20.000 untuk 1 hari ya, 24 jam, tapi dalam waktu 1 atau 2 jam misalkan saldo sudah habis, ya udah iklannya berhenti berarti. Di sini menentukan modal ini ya cara aman kita ya untuk melindungi saldo kita yang ada di sini. Yang kemudian ada periode waktu, ini periode ya, jadi kita bisa menentukan tetapkan tanggal mulai dan tanggal selesai ya. Ini bisa kita gunakan untuk penjadwalan ya. Tapi kalau saya sih seringnya menggunakan ini yang tanpa batas waktu ya. Jadi iklan ini akan berjalan ketika saya setting seperti ini juga, kemudian akan jalan terus menerus sampai iklan itu saya matikan. Biasanya setiap hari ketika saya menjalankan iklan itu akan saya
kontrol performanya ya. Kalau misalkan jelek dan menguntungkan ya bisa kita cut atau kita bisa stop hari itu juga. Kita pilih tanpa batas waktu ya. Ini ada pilihan pilih otomatis ya. Jadi pilih otomatis ini adalah metode iklan ya yang cocok misalkan untuk Anda yang pemula atau yang Anda yang males riset kata kunci ya. Saya sudah membuatkan videonya. Anda bisa tonton video cara pasang iklan dengan metode pilih otomatis ya. Sekarang saya tidak akan mempraktekkan itu ya, karena Anda bisa menonton video saya yang lainnya. Untuk pilih otomatis ini kita matikan di sini. Kita akan menggunakan pilih manual ya. Manual ini kita akan memilih kata kunci yang kita inginkan ya, kata kunci yang hasilnya itu kita tentukan sesuai dengan riset yang kita lakukan. Oke, jadi kita klik ini tambah rekomendasi kata pencarian. Ini udah ada kata kunci yang direkomendasikan oleh Shopee. Dan rekomendasi ini berdasarkan apa? Rekomendasi ini biasanya berdasarkan judul atau kategori produk yang kita gunakan ya. Akan muncul di sini. Ini penggalan dari judul yang kita pasang di produk kita ya, di produk yang akan kita iklankan. Kalau misalkan Anda merasa kata kunci di sini sudah cukup ya, Anda bisa langsung menjalankan iklan ini ya. Karena saya tidak terbiasa dengan menggunakan suggest yang diberikan ya, rekomendasi yang diberikan oleh Shopee ini. Kalaupun saya menggunakan ya, saya akan selalu sortir ya. Jadi kira-kira mana yang bagus, mana yang tidak ya. Oke, kita akan sortir saja sekarang. Jadi kita akan hilangkan kata kunci yang tidak kita inginkan ya. Kan ini ya, ini kan tidak relevan dengan produk yang relevan, ini tidak relevan. Headcell ini sebenarnya sangat relevan ya. Headcell ini sangat relevan karena kita akan mengiklankan produk headcell atau set celana rayon ya. Kita akan gunakan ini. Terus celana rayonnya kita centang juga. Jadi yang kita centang ini nanti kita akan hapus. Kemudian setelan baju dan celana wanita itu kita hapus juga. Ini hapus juga, terlalu umum ya. Terus ini kita hapus juga karena ini biddingnya terlalu tinggi. Kita hapus. Pilihan ini berdasarkan experience ya, atau pengalaman kita masing-masing ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini pertimbangan detailnya kenapa saya hapus kata kunci tersebut ya. Kita hapus masal ya di sini. Masal. Sekarang tinggal 3 keyword ya. Setel wanita, setelan baju celana wanita, setelan celana. Kalau Anda merasa masih kurang, Anda bisa menambahkan kata pencarian di sini dengan klik ini ya. Ini kemudian kita ketik kata kunci yang bisa kita gunakan. Katakanlah set celana rayon ya. Set celana rayon. Ini cukup bagus juga, cuman biayanya terlalu tinggi. Harga rekomendasinya sampai 2000-an, 2500-an bahkan ini. Misalkan kita tambah kata murah ya. Ini tinggi juga. Oke, kita pakai aja ini, yang ini nggak apa-apa deh. Kita tambahkan. Dan kita coba setelan celana rayon ya. Kita klik, dan kita gunakan. Apakah ini cukup bagus ya variannya? Ya, lumayan bagus dan biayanya relatif rendah ya dibanding kata kunci tadi. Oke, kita tambahkan.
kita tambahkan ke sini. Konfirmasi ya, kita akan menambahkan dua kata kunci tersebut ya. Sudah tambah di sini, sudah masuk ke sini ya. Setelah itu ya kita akan ubah tipe pencocokan ya. Jadi ketika kita menjalankan iklan kata kunci itu ada dua tipe pencocokan. Yang pertama itu tipe pencocokan luas dan tipe pencocokan spesifik ya. Mengenai tipe pencocokan luas dan tipe pencocokan spesifik, kalau Anda ingin tahu lebih detail, Anda bisa melihat ya video mengenai tipe pencocokan yang sudah saya bikin ya. Silahkan tonton videonya ya, linknya ada di sini ya. Oke, kita akan pilih menjadi kata kunci ini, kita akan pilih dengan kata pencocokan spesifik ya. Kita sudah checklist semua ini, kemudian kita ubah tipe pencocokan massal ya, kita ubah ke pencocokan spesifik. Oke, sudah ya, ini tipe pencocokannya sudah spesifik. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengaktifkan iklan. Untuk mengaktifkan iklan, kita langsung klik ini ya, aktifkan iklan. Oke, dan ini keterangannya ya, kita akan muncul pop-up seperti ini setelah iklan kita aktif ya. Ini iklan berhasil diaktifkan ya. Dan ketika kita mengaktifkan iklan kata kunci, kemudian fitur ini akan mensuggest kita ya, atau akan merekomendasikan kita untuk menjalankan iklan produk serupa di produk tersebut ya, di produk yang kita iklankan dengan kata kunci. Oke, katakanlah kita akan menjalankan iklan produk serupa juga untuk produk ini, maka kita klik juga aktifkan iklan produk serupa. Oke, kita konfirmasi. Ya, sekarang sudah jalan ya iklan produk serupa. Produk serupanya ini, produk ini ya udah jalan iklan produk serupa. Kemudian untuk iklan kata kuncinya, iklan kata kuncinya udah jalan juga ya. Ya, jadi begitu ya cara setting iklan itu sebenarnya sangat mudah ya. Yang terpenting menurut saya, kalau misalkan Anda mengkhawatirkan atau Anda itu ingin ngerem dananya agar tidak keluar secara sia-sia, ya Anda perlu membatasi modal hariannya. Di situ saja sih sebenarnya. Ketika Anda membatasi modal hariannya, maka anggaran yang kita masukkan ke kredit iklan itu ya tidak akan habis secara cepat ya. Oke, berikutnya kita akan membahas detail iklan produk serupa. Oke, kita klik ya. Iklan produk serupa ini untuk menjalankannya kan sudah bisa ya, langsung ketika kita menjalankan iklan kata kunci sekaligus kita menjalankan iklan produk serupa ya. Untuk menjalankan iklan produk serupa pada produk yang kita inginkan, kita akan praktek langsung saja ya. Kita klik sini, iklan produk serupa. Nah, kita akan mengiklankan produk serupa, misalkan ini ya, kumis katun murah meriah ini. Kita klik, kemudian kita konfirmasi ya. Ini biayanya Rp287 dan tentunya ini bisa kita naikkan atau bisa kita turunkan ya. Kemudian kita tentukan modal ya, kita batasi modalnya ya, seperti tadi, seperti iklan kata kunci, kita akan batasi modal harian ya. Misalkan sehari kita menganggarkan 10.000 untuk iklan ini ya, untuk iklan produk serupa di produk ini. Kemudian periode waktunya kita juga bisa pilih. Kita pilih dengan menetapkan tanggal mulai sampai dan tanggal selesai, atau kita menggunakan tanggal, atau kita memilih tanpa batas waktu ya. Saya akan mempraktekkan coba menetapkan tanggal mulai ya dan selesai. Oke, di sini kita bisa pilih ya, tanggal mulainya itu hari ini ya. Kemudian tanggal selesainya katakanlah selesainya misalkan tanggal 12 ya. Jadi iklan ini akan kurang lebih 4 hari. Kalau Anda rasa performanya tidak baik dan Anda ingin menghentikan iklan tersebut sebelum penjadwalannya itu selesai, ya nggak masalah, kita langsung stop saja. Oke, setelah itu kita konfirmasi ya.
Ini kita akan dibawa ke pengaturan ini. Jadi setelah kita konfirmasi itu kita akan diarahkan ke sini ya. Ini ada pengaturan iklannya. Jadi di sini ada keterangan atur tingkat premium agar biaya iklan pada setiap lokasi iklan lebih maksimal. Terus kemudian aktifkan semua lokasi penempatan iklan agar jumlah kunjungan iklan lebih tinggi. Yang diharapkan oleh Shopee itu kita mengaktifkan dari 3 penempatan ini ya. Kan ini dari tiga penempatan ini kita bisa pilih ya. Kalau misalkan kita bisa pilih salah satu ya, atau pilih 2, atau pilih ketiga-tiganya. Yang diharapkan oleh Shopee itu kita mengaktifkan ketiga penempatan ini ya. Kenapa? Ya dengan kita menempatkan di 3 penempatan ini otomatis biaya yang akan kita keluarkan lebih banyak ya, dan itu artinya Shopee juga akan menerima uang kita lebih banyak ya di iklan ini. Shopee juga merekomendasikan untuk kita mengatur tingkat premium ya. Di sini kita bisa meningkatkan ya dari anggaran tadi yang Rp287 per klik ini, bisa kita tingkatkan berdasarkan persentase yang kita inginkan. Katakanlah kita ingin menaikkan 25% ya. Oke, maka otomatis berubah menjadi 259 ya. Terus di halaman rekomendasi katakanlah kita biarin aja ya, masih utuh. Ini juga masih utuh ya. Apakah kita perlu mengaktifkan semua? Mungkin untuk produk baru ya, atau untuk produk yang memang Anda belum tahu karakteristiknya, Anda bisa mengaktifkan semua nanti, tapi setelah jalan katakan 24 jam Anda perlu kontrol mana yang lebih efektif dari ketiga penempatan ini ya. Jadi kalau ini halaman rincian produk serupa, ini akan tampil di halaman produk ya, di seperti ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan Anda mengunjungi produk tertentu kemudian scroll terus ke bawah, itu ada produk serupa ya, ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu biasanya iklan ya. Yang muncul adalah produk-produk iklan. Kemudian halaman utama ini adalah halaman rekomendasi. Jadi kalau Anda baru buka aplikasi Shopee, misalkan menemukan produk-produk itu ya yang biasanya itu sesuai dengan riwayat pencarian Anda, itu biasanya yang ditonjolkan pertama yang kita buka terus langsung kita lihat itu ya dari iklan produk serupa ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini, atau di halaman kamu mungkin juga suka ya. Kalau di halaman kamu mungkin juga suka ini, kalau kita di halaman produk terus scroll ke bawah, kita menemukan halaman produk serupa, kemudian kita menemukan bagian paling bawah, blok paling bawah ini adalah blok kamu mungkin juga suka ya. Oke, selanjutnya kita langsung aktifkan saja ya agar iklan ini berjalan. Kita klik aktifkan, konfirmasi. Iklan produk serupa sudah berjalan ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kita akan coba ya melihat iklan toko saya. Iklan toko ya, ini masih versi beta ya. Jadi fitur ini masih terus dikembangkan atau disempurnakan. Pada dasarnya halaman utamanya sama ya dengan jenis iklan kedua iklan sebelumnya. Kalau misalkan di iklan toko ini lebih ke keyword ya. Jadi kita bisa menambah kata pencarian ya untuk mengiklankan toko kita. Jadi ketika orang mengeklik atau orang mengetikkan kata pencarian yang sesuai dengan mereka ketikkan, itu kemungkinan toko kita akan muncul ya di halaman pencarian ya, biasanya di halaman atas pencarian. Contohnya itu ini ya. Ini yang tampil di sini itu adalah iklan toko ya. Saya sudah menjalankan iklan toko ini dan memasang puluhan keyword ya. Yang membedakan di sini ketika kita menggunakan keyword di iklan toko dengan keyword kita menjalankan iklan kata kunci, bedanya adalah kalau kita menggunakan iklan kata kunci itu keywordnya tidak terbatas ya. Dalam artian kita bisa menggunakan keyword tersebut ya, kata kunci tersebut, misalkan kita menggunakan keyword gamis mispi murah, terus toko lain juga sama menggunakan gamis mispi murah,
itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika iklan toko ini, satu keyword itu hanya diperuntukkan satu toko. Kalau misalkan kita menggunakan keyword yang sudah digunakan oleh toko lain, maka itu tidak bisa ya. Misalkan kita akan coba deh, kita akan cari kata kunci gamis murah ya. Gamis murah meriah katakanlah. Ya, ini ada keterangan ini. Gamis murah meriah tidak dapat digunakan saat ini. Mohon masukkan kata kunci lain. Ini artinya kalau muncul keterangan seperti ini, kata kunci gamis murah meriah ini sudah digunakan oleh toko lain ya. Solusinya bagaimana? Solusinya ya kita mencari kata kunci lain. Mungkin masih bisa. Oke. Gamis murah meriah cantik ini. Oke, masih bisa ya. Kita tambahkan di sini. Terus kita konfirmasi. Kita bisa pilih juga ya tipe pencocokannya, apakah pencocokan spesifik atau pencocokan luas. Kita pilih pencocokan spesifik ya. Setelah itu kita konfirmasi, tambah kata pencarian. Sampai di sini iklan toko ya dengan menggunakan kata kunci sudah bertambah kata kuncinya, tadi sudah saya tambah ya. Karena saya sudah menjalankan iklan kata kunci itu jauh sebelum saya membuat video tutorial ini ya. Selain dari tab promosi ini, tentunya kita sebenarnya kita bisa men-setting iklan itu langsung dari produk kita ya. Kita akan contohkan di sini ya, atau setidaknya saya akan memperlihatkan ya bagaimana kita bisa memasang iklan itu langsung dari produk ya, dari menu produk ini. Katakanlah kita akan mengiklankan produk ini ya, produk sandal ini. Kita klik di sini, kemudian kita bisa langsung memilih dua jenis iklan ya. Kita mau mengatur iklan kata kunci atau kita mengatur iklan produk serupa. Dan ini langsung ke pengaturan iklan yang tadi, dan sebenarnya prinsipnya sama saja ya. Cuman ini langsung dari produk, kalau yang tadi itu dari menu iklanku ya. Oke, udah sampai di sini ya. Sama saja kita bisa menentukan modal hariannya, terus kita bisa memilih periode waktunya, terus kita bisa menggunakan pilih iklan otomatis atau kita menggunakan pilih keyword manual ya, kemudian kita aktifkan iklan. Jadi prinsipnya sama saja ya. Ini biar Anda tidak bingung ya. Oke, nanti untuk evaluasi iklan itu kita melihat dashboard ini ya. Jadi secara umum saya sudah membuat video tentang mengevaluasi iklan kata kunci ya, dan iklan produk serupa juga sudah ada. Nanti Anda bisa pelajari ya cara mengevaluasi iklan, apakah iklan itu berhasil atau tidak, terus faktor apa saja yang paling perlu kita perhatikan ya dalam menjalankan iklan. Tolak ukurnya itu apa iklan kita berhasil atau tidak. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini sudah cukup. Dan untuk Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.